Ini kan baru semacam sampel ya. Terus kemudian transportasi juga semuanya. Nah, kalau kemudian sistem transportasi khususnya tidak bisa semua, minimal yang dikelola pemerintah. Kenapa? Karena mereka tidak tergantung pada setorannya. Manajemennya di dalam kendali kita. Ini akan menjadi insentif untuk masyarakat sehingga ketika mereka bepergian menggunakan transportasi umum, minimal dimulai dari miliknya pemerintah, mereka akan merasa aman, nyaman, dan selalu merasa sehat. Ini yang penting dilakukan. Nah, kenapa saya juga senang, bangga, bahagia karena ini bidangnya pariwisata, karena ini sebenarnya ditunggu-tunggu banyak orang. Maka mudah-mudahan nanti seluruh penyelenggara pariwisata semua bisa berkomitmen untuk melakukan penataan. Ya tentu ini belum sempurna, perlu banyak improvement, perbaikan-perbaikan agar masyarakat bisa ya, berwisata nyaman. Karena ini lombanya tidak menyeluruh, maka diambil dari sampel. Tapi artinya dari sampel itu ada prasyarat-prasyarat yang dinilai oleh para juri secara khusus. Ada guidance besarnya yang pokok-pokok seperti bagaimana menjaga jarak, menyediakan tempat sarana cuci tangan, bagaimana kemudian mewajibkan orang pakai masker, bagaimana dukungan fasilitas kesehatan kalau terjadi situasi darurat, ya kan. Terus kemudian mengatur flow agar kemudian terkontrol dengan baik, pola tiketing, pembayaran dan sebagainya. Kalau ini bisa dilakukan, maka bisa diterapkan dimanapun sebenarnya. Termasuk wisata-wisata di level desa. Karena jangan sampai di level desa, orang bicara normal baru itu seolah-olah seperti ini sebelum terjadi COVID. Itu salah, nggak boleh. Maka dari yang besar, dari contoh ini kita terapkan sampai ke bawah. Ini tidak mudah loh ya, karena akan merubah kebiasaan. Jadi tidak hanya dari Borobudur itu bisa dijadikan benchmark sebenarnya. Maka candi-candi lain yang ada di Jawa Tengah bisa meniru ya, apa yang dilakukan Borobudur. Itu lumayan persiapannya matang gitu ya. Nah yang lain bisa menyesuaikan sehingga membuat tempat kotak-kotak untuk mereka ngantri, membuat jarak-jarak, membatasi komunikasi langsung dengan customer, konsumen, wisatawan. Itu menurut saya menjadi penting. Nah inilah yang coba kita lakukan agar seluruh pariwisata atau destinasi yang lain juga meniru gitu. Semua pembukaan tempat pariwisata harus mengikuti kondisi-kondisi ketentuan yang diberikan oleh gugus tugas pusat. Apa itu? Beberapa indikator seperti grafik yang sudah mulai turun, melandainya cukup drastis, melandainya sudah cukup panjang, dan ada konsistensi waktu minimal 14 hari. Ya, itu satu syarat dulu. Yang kedua, persiapan infrastruktur, sarana prasarana. Terus kemudian persiapan urut-urutannya. Urut-urutan itu artinya flow transportnya, flow calon wisatawannya. Juga mengajak mereka yang berdagang di sekitarnya, tadi saya bicara juga dengan Menteri Perdagangan, untuk kita menata yang jual souvenir, yang jual rumah makan, yang jual peralatan-peralatan yang ada di sekitarnya, yang macam-macam lah ya, yang mendukung pariwisata ini untuk mereka kita siapkan, termasuk pariwisata dan arti luas, MICE-nya juga kan, sehingga kemarin kita ngetes saja di beberapa tempat, masyarakat kan belum terbiasa menjaga jarak, belum terbiasa. Terus kemudian ketika berkerumun itu, ketika istirahat mesti berkerumun. Nah itu masih perlu harus dilakukan satu sosialisasi. Masih banyak PR-nya, masih banyak. Pasar tradisional ya, kita nirulah teman-teman yang lain dari provinsi, kabupaten lain yang sukses, mall ya, hotel gitu ya. Masih banyak PR-nya di situ, dan best practices yang kemudian dimunculkan dari lomba ini dari Kemdagri, sebenarnya ini Kemdagri memimpin isu ya, kenormalan baru dipimpin. Yuk buat lomba, yuk dari lomba ini kemudian bagaimana, yuk kita praktekkan, yuk oh ternyata ada praktek-praktek baik, maka yang paling baik bisa ditiru oleh yang lain menjadi kebijakan. Maka Jawa Tengah nggak usah malu, kita juga bisa niru kok tempat-tempat lain yang bagus-bagus, kabupaten lain, provinsi lain, untuk kita terapkan di Jawa Tengah. PR-nya masih banyak, edukasinya juga masih terus-menerus. Membangun kesadaran ini begitu pentingnya, sehingga ketika kita melawan COVID itu, kita melawan dengan cerdas, dengan melindungi, memproteksi diri. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah PR ini akan bisa kita kerjakan